Waktu itu saya ujian praktek sekolah. Kan ceritanya dulu ada ujian praktek sekolah kita mencari nilai terbaik gitu kan Iya. ceritanya kan. Nah kita loncat jauh, cuman pada saat itu salah tumpuan. Harusnya kaki dua-duanya kalau loncat jauh kan. Nah itu Mm-mm. kaki kiri dulu waktu itu. Karena kaki kiri dulu, otomatis kan menopang berat badan kan nggak kuat akhirnya kan. Iya. Nah akhirnya di situ cedera, mulai cedera di situ. Jadi memang membusuk, memang nggak ada peredaran darah apapun di situ. Innalillahi. Sampai uratnya juga putus. Iya. Nah, saya dapat trip yang pertama ke Korea waktu itu. Terus 2017 seremoni lagi dapat trip ke Australia waktu itu. Ya, jadi dulu waktu itu jadi setelah dari Manulife, saya sekitar 5 tahunan di Manulife. Itu saya dapat tawaran di BCA waktu itu. Di BCA. BCA. Nah, di BCA saya bertahan sekitar 1 tahunan lah. Bagian apa itu? Jadi untuk pelayanan customer service. Oh, kalau kita ATM ketelen, Ya ATM ketelan, ke, kartu kredit ketelan, gitu kan, iya. atau pinnya salah, gitu kan, Itu atau Om, berarti Om yang angkat kalau saya iya. telepon. Coba Om bisa dicontohin nggak? Bisa dicontohin nggak? Baik. Kalau Buat intermezzo. jadi kalau dulu kan semua nama harus disamarkan gitu kan, Iya. Heeh. disamarkan. Dulu saya namanya Ian, Ian, Iya. masih ingat. Iya. Selamat malam lebih dengan Ian, bisa saya bantu, gitu kan. Jadi kalau misalnya itu kan biasanya, halo mas, saya kartu kreditnya hilang, baik Iya. mohon maaf dengan Iya. bapak siapa saya bantu, gitu Iya. Iya. seperti itu gitu lah. Ibaratnya kita harus greetingnya, penyampaian itu sangat berbeda sekali sama Iya. yang sebelum-sebelumnya dari asuransi. Kalau asuransi kita yang greeting ke sana Heeh. dan kita lebih menjual lah, ibaratnya menjual produk. Iya. Kalau ini Iya. adalah kita Lebih melayani. melayani, dan Heeh. yang kita layani itu belum tentu si nasabahnya itu enak gitu kan. Iya, betul. Biasanya bahasa-bahasa tingkat tingginya keluar semua Iya. jadi. Iya. Nah, karena waktu itu memang saya nggak biasa bekerja dengan shifting gitu kan. Mm-mm. Jadi akhirnya karena saya juga butuh kesehatan gitu kan. Iya. Iya. Karena kesehatan itu yang utama itu kan. Apapun gajinya gede gede apapun, kalau nggak sehat percuma kalau menurut saya. Iya, benar. Iya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari lagi gitu kan, mencari tempat lagi. Iya. Nah, alhamdulillahnya dulu saya dekat dengan salah satu rekan saya, atlet. Iya. Beliau namanya Bang Acip kalau misalkan di NPC. Heeh. Iya, jadi dia tuh istrinya juga atlet juga. Jadi awal mulanya kenal beliau itu saya dulu sebagai ketua alumni di BPRVB di Cibinong Bogor waktu itu. Saya Hmm. memegang sekitar 4 tahunan waktu itu. Jadi saya undang semua dari Papua, Alumni, Aceh, para alumni. alumni dari tingkat pertama sampai Iya. pas kemarin alhamdulillah salah satu mewakili dari mereka, dan saya juga alhamdulillah baru bersyukur gitu kan, bersyukur banget karena baru baru pas saya pegang bisa terjadi apa namanya, acara besar seperti itu gitu kan. Iya, luar biasa karena Luar biasa. kemampuan leadership-nya. Itu berkat teman-teman juga dan semua para para instruktur di sana lah Iya. ibaratnya. Saya senang Mhm. sekali dan alhamdulillah berhasil sukses seperti itu. Dan nah di situ kenal sama beliau Pak Acip sama Ibu Sri sama istrinya itu kan. Iya. Nah, beliau waktu itu nanya saya, "Kamu kerja di mana?" Itu kan. "Saya di BCA, Bu," gitu kan. Mhm. Akhirnya, "Ada tawaran mau nggak kamu masuk di sini biar nanti bisa latihan renang?" Karena Iya. memang cita-cita saya kan pengen renang waktu itu kan. Iya. Pengen sebelum masuk ini kan, sebelum masuk dunia Para balap cycling. cycling, ya para cycling balap sepeda. Nah, namun waktu itu di BCA saya juga terkendala dengan aktivitasnya karena memang waktunya sangat mepet sekali. Iya. Kita main shifting, kerjanya nggak menentu hari liburnya kapan jatuhnya gitu kan. Akhirnya saya resign dari BCA, saya lari ke Astra waktu itu. Di Astra Oh. tuh memang kerjanya menjanjikan di situ kan. Heeh, heeh. Dan apa namanya, kalau menurut saya sendiri sih itu ringan banget ibaratnya. Kalau buat saya ya, karena memang biasa ngadepin yang Iya. galak-galak Iya. ibaratnya Iya. kan. Karena kan kalau biasanya profesi atau kita kerja di bank itu di dunia perbankan ya ketat peraturannya ya Om ya. Pasti Heeh. ketat banget itu. Karena memang kalau misalkan orang sudah selesai dari BCA biasanya itu memang PT semua pun mencari gitu kan, Iya. lulusan terbaik lah ibaratnya gitu kan. Oh, intinya kalau udah
pernah kerja di BCA itu Di udah beda terbukti udah terbukti kualitasnya. kualitasnya, betul. Akhirnya masuk ke Astra. Ke Astra. Jadi waktu itu saya di Astra BST di main dealer. Jadi di situ adalah bapaknya dealer ibaratnya kan. Iya. Distributornya motor-motor yang akan dijual di semua dealer atau perorangan itu di situ. Nah, di situ saya bertahan sekitar 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi waktu itu karena memang pada saat itu kan memang ada panggilan untuk ikut ASEAN Para Games di Iya, betul. Filipina gitu kan. Nah, saya waktu itu dapat panggilan dari rekan yang waktu itu ketemu di apa namanya, acara reuni akbar gitu kan. Iya. Yang rekannya dari Basri sama Pak Acip juga gitu kan, namanya Mbak Yanti, dia orang Sragen gitu kan. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol banyak sama beliau, kalau misalkan nanti suatu saat saya ada atlet, panggilan atlet apa saja deh Bu, saya boleh Iya. ikut enggak? Oh iya nggak apa-apa, siap, nanti kamu kirim aja gitu kan. Akhirnya saya ngikut kan akhirnya kan. Pas saya lagi masuk di Astra lagi kerja, ada WhatsApp masuk. Iya. Mat, kamu bisa nggak kirim ininya datanya? Kamu mau nggak kalau misalkan kamu saya masukin di ini? Oh iya udah Untuk memperkuat NPCI Sragen waktu itu. Sragen. Sragen Jawa Tengah waktu itu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya oke ya siap ya siap. Iya. Akhirnya, saya padahal lagi kerja gitu kan, nyaman lah ibaratnya di situ kan. Tapi ya memang kalau udah panggilan itu dari kita ingin negara menempuh prestasi menempuh dan prestasi, ingin memperkuat Indonesia lah ibaratnya ya. Iya. Kan suatu kebanggaan tersendiri kalau menurut saya. Nah, waktu itu saya bicara langsung sama Vice Presidennya, Pak Andi waktu itu. Beliau setelah saya sampaikan, Pak, saya dapat panggilan untuk mengikuti pelatnas untuk cabang balap sepeda, Pak. Iya. Nanti saya ketemu juga dengan yang dulu pernah jadi apa namanya pembalapnya dari Honda itu kan, Iya. Fadli itu kan. Itu kan ibaratnya salah satu apa namanya inspirasi saya juga itu Iya, kan. iya. Ya kan. Akhirnya ketemu betulan di sana. Saya juga Jadi senior dia kapten kita. Iya. Pada masa itu Bang Adli ya, Fadli. Bang Padli Iya. itu udah penyandang disabilitas ya Sudah. karena kecelakaan akibat balap motor ya. Jadi pada saat seremoni dia dihajar dari belakang Iya. sama pembalap Thailand. Akhirnya dia harus diamputasi. Iya, saya pernah lihat tuh cuplikannya. Nah, jadi dia kemarin juara 1 Asian Games waktu di Jakarta gitu kan. Iya, Nah, saya langsung lihat tuh, oh ini ya kan. Akhirnya saya pelajari tentang dia kan. Iya, iya. Akhirnya alhamdulillah di sana ketemu kita di pelatnas di Solo. Kita di sana pas selesai dari Astra saya riset baik-baik karena memang datanya baik gitu kan, jangan sampai berkesan tidak baik gitu kan. Iya, betul. Akhirnya saya ke Solo sekitar 10 bulan lebih itu pelatnas dibina. Karena memang waktu itu kita sempat terkendala karena adanya corona waktu itu. Oh. Jadi bencana alam dulu di Filipina waktu itu. Bencana alam yang mengharuskan semua event harus ditunda gitu kan. Iya. Terus ada corona di bulan Januari. Iya, Februarinya lebih meledak lagi kan. Lebih meledak. Ditunda bulan Maret ternyata ditunda lagi sampai bulan Juni. Januari itu kalau nggak salah belum masuk ke Indonesia, masih ada di Cina ya. Apa udah masuk ya? Yang mana? Oh iya, corona masih viral di Cina, belum masuk ke Indonesia. Masih viral di WhatsApp. Masih viral di WhatsApp. Nah, waktu itu baru kalau nggak salah baru Indonesia baru meledak kan waktu itu kan. Yang orang Depok waktu itu kan. Iya. Guru Sanggar waktu itu. Nah, pas meledak di Solo juga meledak. Satu waktu itu. Jadi temuan pas itu di lockdown semua di sana. Semua aktivitas semuanya di lockdown. Kita mau harus dipulangkan semuanya atlet. Akhirnya dipulangkan kita latihan virtual selama 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan kita latihan virtual karena memang dari pihak manajemen juga nggak bisa kan mengontrol semuanya. Iya, semua betul. tergantung dari pihak tuan rumah. Kalau tuan rumah oke, kalaupun tidak ya mau gimana gitu kan. Akhirnya ditunda tuh. Akhirnya ditunda. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini, terus Om Mehmet dipulangkan, adanya latihan virtual, sepertinya itu kurang efektif dan performa Om Mehmet itu untuk menjaga performa agar limit tidak berkurang, itu gimana Om? Betul, jadi setelah kita adanya wabah pandemi corona ya, itu kita kan dipulangkan masing-masing daerah gitu kan. Iya.
otomatis kita tanpa sepemantauan dari masing-masing tim pelatih gitu kan. Nah, alhamdulillahnya waktu itu ketika saya pulang di daerah di Brebes dan di Tegal, ya, saya teman-teman Tegal di sana ternyata sama Iya. punya sepeda yang lebih bagus malah dari punya saya gitu Iya, kan. iya. Itu sekitar 60 lebih tuh timnya. Itu semuanya alhamdulillah saya bisa menjadi sebagian keluarga dia. Itu mereka yang 60 orang itu penyandang Enggak, itu disabilitas? normal. Oh, normal Orang normal. semua. Jadi saya latihannya sama beliau-beliau semuanya gitu kan. Oh, iya. Baik pembalap-pembalap anak mudanya maupun yang senior-seniornya juga Itu di situ. klub. Itu klub namanya Mm-mm. Alun-Alun Cycling Team kalau di sana. Oh, luar Jadi biasa. setiap hari Rabu pas waktu itu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk ke daerah Tegal gitu kan di Iya, alun-alun iya. Selawi gitu kan. Ah, Jadi katanya setiap hari Rabu di situ banyak komunitas-komunitas sepeda di sana untuk saling bersama sekaligus acara refreshingnya lah kalau hari Rabu. Jadi waktu itu ada salah satu pembalap putri juga waktu itu kan, iya. namanya Reva dia kan. Dia kenceng waktu itu kan. Paling Nah, kencang dia antara yang lain. kalau yang cewek paling kencang dia, Iya. iya, karena memang dia memang udah di setting balap Ah, ah. sama orang tuanya juga yang mendukung. Alhamdulillah waktu itu saya disambut ramah dengan semuanya, saling perkenalan, karena memang mungkin asing. Iya. Yang lain goesnya 2 kaki, saya cuma 1 kaki gitu kan. Tapi saya nggak mau kalah sama mereka semua. Iya, iya, iya. Akhirnya semuanya juga saling mengenal. Alhamdulillah saya disambut semuanya. Dan waktu itu strateginya saya mengikuti apa yang mereka inginkan gitu kan. Kayak misalkan jalan rute jauh Iya. gitu kan, touring, kayak misalkan Tegal ke Semarang waktu itu. Tegal Semarang itu Iya, sekitar berapa kilo, Om? itu dulu kita berangkat jam 6 pagi. Sampai sana sekitar setengah 3-an. Berapa kilo itu? Itu 180-an kalau nggak salah. 180 itu dari Bekasi ke Bandung itu lebih lagi, lebih bisa ke Cirebon. Iya, sekitar Ah, segitu kan. Jadi sekitar 180-an lebih kalau dari Tegal ke Semarang. itu dengan satu kaki 1 kaki saya. sanggup Alhamdulillah mengimbangi yang memiliki ya orang-orang normal ya. iya, orang normal. Alhamdulillah saya sanggup waktu itu karena memang pada saat saya pulang itu belum jauh dari masa program waktu itu. Jadi Iya. badan masih seger, masih enak gitu Ah, kan. ah, ah, ah. Mau jarak berapa aja, ayo yang penting ada pengawalan gitu kan. Karena dulu ditempa di Solo pas pelatnas Betul, keras betul apa banget. Jadi sangat disiplin banget pasti kan jadi ya. ketika di Solo kita memang disiplin iya, keras juga iya. Kita memang rutenya memang dikasih rute yang khusus untuk pembentukan gitu kan. Untuk program latihannya gimana tuh kalau boleh tahu di Solo? Kalau di Solo sendiri kita punya dua dua mekanisme. Yang pertama untuk di velodrome setiap hari Selasa sama hari Jumat, dan di hari biasa itu di road bike jalan jalan biasa. Berapa kilo tuh biasanya? Kalau untuk harian minimal 75 kilo rolling. Luar biasa. Bolak-balik berarti Bolak kalau disatuin 150 kilo dong. itu kita muter sih. Oh, muter. Wonogiri sampai ke hotel lagi. Kan kita tempatnya di hotel waktu itu. Oh, Dari hotel sampai ke Wonogiri, pulang lagi itu 70 sampai 77-an kilo lah. luar Kadang biasa kalau setiap misalkan hari. hari Sabtu itu paling tinggi biasanya di Solo Jogja. Itu PP sampai 132 kilo. Itu. Luar biasa. Makanya dulu badan masih enak ibaratnya gitu. Pembinaan, tempaan, Luar biasa sekali. pelatihnya pasti sangat terlihat seram oleh saya. Seram. Iya. Dan itu saya rasakan proses tahap demi tahap. Pertamanya memang berat, tapi ketika Ah, kesini sudah kita biasa jalanin, semuanya bisa biasa aja. otomatis kan setelah ditempa terus dibina untuk mencapai suatu prestasi dan memperkuat kontingen Indonesia dan memperkuat negara kita, itu gimana tuh perasaannya karena tertunda oleh si COVID ini nih? Ya, jadi dulu kita sudah kalau dipresentasikan ya, persiapan kita Iya. itu udah 90% ibaratnya kan. Heeh. Tinggal 1 bulan atau 2 bulan lagi kita berangkat kan. Pada saat itu kita juga mengharapkan pada saat semua pelatih, manajer dan semua kontingen Indonesia merapatkan untuk
pelaksanaan kita Iya. sudah juga sudah dibagi koper, sudah dibagi semua. Paspor udah bikin paspor. Paspor saya udah punya Ah, dari udah dulu punya, kan, ya iya kan, iya. masih panjang ya, Masih panjang. udah siap dan segala macamnya gitu kan. Sangat disayangkan banget sih memang itu dibatalkan itu kan acaranya. Sampai juga ada teman-teman yang udah ibaratnya udah pasti juara lah ibaratnya Iya. teman-teman gitu kan. Terus Ya kecewa banget itu. iya, akhirnya Om kecewa karena tidak jadi diperlombakan, terus karena COVID-19 ini. Singkat cerita Om memperkuat NPCI Kabupaten Bekasi. Ya, jadi dulu pada saat proses tahapan kita dipulangkan ke daerah, ya Iya. kan. Saya kan di rumah sekitar hampir 1 tahun di Brebes. Cuman goes Iya. latihan ya kan. Akhirnya kakak menyarankan kalau mau ke sini aja ke Bekasi, sepeda Heeh. dibawa ke sini. Heeh. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya lagi di sini banyak komunitas sepeda lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat Lebih dahsyat karena lagi. menggila karena Menggila, COVID Pak. kan. Iya, menggila banget Iya. daripada yang di sana-sana lah ibaratnya. Bahkan di Heeh. sini ada yayasannya juga, namanya Yayasan Goeser Cikarang di sini. Jadi di Oh, situ kita juga ada saungnya, tempat base campnya, di mana iya. semua yang ada di seluruh Bekasi, Cikarang, Karawang, Depok boleh singgah situ. Oh, tergabung di boleh Tergabung. singgah kalau lagi Iya, kalau touring misalnya ya. nanti ada acara mau kunjungan ke sini, mau guys di daerah sini, Iya. ada marsalnya juga temannya. Heeh. Nah, di saung sini beliau pendirinya adalah Pak Budi, Pak Budiana. Oh iya iya. Ya, Pak Budiana ini adalah sebagai pendiri saungnya. Nah, saung ini adalah rumahnya juga beliau. Jadi semua pembalap silakan kalau mau hadir gitu kan. Oh, totalitas lah Totalitas. menghibahkan rumahnya untuk Rumahnya menjadi base camp. untuk base camp. Bahkan di Ah. situ sudah diresmikan oleh ini juga. Sudah diresmikan dapat lisensi dari pemerintah juga. Oh, luar biasa. Satu-satunya yayasan yang menurut saya baru pertama gitu kan. Iya. Karena di Solo juga belum ada, Jakarta juga belum ada. Ya. Nah, di situ saya dikenalkan sama beliau waktu itu sampai pembukaan rapat di Binong, Rawa Binong. Iya, betul. Saya diajak semua ketemu sama komunitas, bahkan alhamdulillah saat ini pun saya juga berjalan sama semua komunitas dimanapun gitu kan. Banyak Ah. yang mengenal saya juga banyak harus mengenal mereka semuanya gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Bahkan di sini teman-teman balapnya juga semuanya saya juga welcome semuanya gitu kan. Ada saya, para cycling. Nah, waktu itu kan saya nggak sengaja latihan di daerah Wibawa Mukti gitu kan. Oh, di stadion. Stadion. Nah, waktu itu ada salah satu para tembak, Ah. teman-teman atlet tembak di situ, satu daerah, satu Tegal juga. gitu Iya. kan. Dia menyapa saya waktu itu di inbox di Facebook gitu kan. Setelah nyapa saya, proses singkat cerita, saya tanya tempat NPC Kabupaten Bekasi di mana tempatnya gitu kan. Katanya di stadion di bawah Mukti. Lah, saya juga lagi stadion nih. Kalau mau saya ke situ ya kan. Akhirnya Iya. di-share lokasi sama dia. Saya datang ke situ, masuk ke dalam. Terus ketemu siapa tuh? Saya pertama waktu itu ketemu sama Pak Rudi waktu itu. Iya, iya. saya langsung berani aja masuk. Bung Rudi Bimpres NPC Kabupaten Bekasi. Ternyata abang dia- kita yang sangat luar biasa. Ternyata beliau sangat welcome banget sama sangat saya. welcome. Nah, waktu itu kan karena memang saya sering ketemu sama Pak Kardi waktu itu. Oh, ketua. Iya, jadi sebelumnya pada saat itu sebelum saya di dunia atlet, saya udah mengenal beliau dulu. Saya Di- bahkan nelpon beliau. Di mana tuh? Saya waktu itu masih di Manulife, ya kan. Saya dulu kepengen ikut karena waktu itu cita-cita saya kan ingin jadi atlet. Iya. Waktu pada saat saya masih di Manulife. Saya dikasih nomornya beliau, Pak Kardi, saya telepon Pak Kardi waktu itu. Katanya beliau masih aktif ditembak gitu kan. Heeh. Di Panahan. Pak, kalau saya telepon beliau. Halo Pak, ya Pak Kardi ya. Pak, saya Selamat Kardiman nih Pak. Kalau Iya. saya kepengen belajar nembak nih Pak jadi atlet. Ya udah datang aja. Cuman waktu itu saya terkendala waktu. Itu tahun berapa? Tahun 2015-16 antara. Oh, udah lama ya. Udah lama. Ada karena Akhirnya bisa ketemu di tahun 2020. ketemu dulu di BSD waktu itu. Oh, ketemu dulu di Kampanye BSD. waktu itu. Iya, iya, betul, betul. Saya cuma rangkul-rangkul. Ini Pak Kardi ya? Oh iya, Iya, akhirnya iya. kenal-kenalan. Akrab, beliau juga akrab dengan saya. Saya juga sangat senang sekali bisa bertemu beliau. Nah, pada waktu itu ternyata saya lihat di NPC, wah fotonya beliau dipajang gini. Iya, iya. Saya lebih antusias lagi kan. Baru tahu beliau ketua. Ketuanya, di situ. iya Oh. itu kan. Saya tahu sebenarnya, cuman waktu itu kan saya nggak tahu kantor NPC yang di Bekasi di mana Iya, gitu kan. betul, betul. Ternyata oh ini loh kantor
kantornya bagus banget gitu kan, di tempat lingkungan olahraga gitu Iya, kan, yang cocok sangat lah, cocok banget, strategis lah untuk strategis dunia banget, keatletan. semuanya gitu kan. Saya masuk waktu itu di NPC Kabupaten Bekasi, saya langsung masuk di tempat teman-teman tembak waktu itu. Iya, Saya pede aja masuk ya kan, iya, iya. karena saya juga niatnya baik gitu kan, silaturahim ya kan. Syukur-syukur saya bisa pindah. Nah, Heeh. waktu itu pas pindah ke situ ada pengumuman di grup itu kan, kalau semuanya per tahun 2021 April gitu kan, kalau nggak salah. Iya. Itu semua untuk apa namanya, untuk administratif yang teratur gitu kan. Mhm. Atlet sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu kan. Oh, bisa memperkuat daerahnya masing-masing. Iya, direkomendasikan kayak gitu dari Heeh. pihak atasan gitu kan. Ya kebetulan dong, ibaratnya saya KTP sudah Cikarang gitu kan. Iya, iya, Udah iya, dari betul, betul. 2007 gitu kan. Udah pindah domisili lah Iya, berarti. akhirnya ya udah saya ngobrol sama Pak Rudi waktu itu kan. Heeh. Pak, gimana kalau misalnya saya kayak gini gitu kan. Pindah di Kabupaten Bekasi. Yang penting saya nanti pengajuan untuk mutasi gitu kan. Betul, Oh betul. ya udah nggak apa-apa, Mas Slamet siap. Dia Iya. mendukung, akhirnya saya juga bertemu dengan beliau, dihadapkan sama Pak Sekum Iya, juga, iya. Pak Kardi. Ya alhamdulillah ini sekarang sudah menjadi keluarga besar NPC Kabupaten Bekasi akhirnya. Heeh. Terus Itu. untuk Coach Erik itu bisa-bisanya dia masuk ke NPC Kabupaten Bekasi. Ya jadi dulu saya waktu di Solo itu kan memang ada pelatih namanya Pak Erik gitu kan. Iya. Nah Pak Erik ini adalah dia pelatih yang boleh dikatakan juga sudah senior di sana. Iya, iya. Ketika kita dipulangkan, semua atlet pelatih semuanya dipulangkan, otomatis kan kita free ya kan, nggak ada Iya, pekerjaan ya kan. betul, betul, betul. Atletnya nganggur, apalagi Iya. pelatihnya ya kan. Kalau pelatihnya PNS nggak masalah. Iya. Kebetulan beliau di Bogor, nggak jauh lah, sekitar 1,5 jam kalau dari tempat saya ke Dari beliau. Serang, iya betul. Nah waktu itu kan memang di NPC Bekasi belum ada pelatih untuk cycling kan waktu Iya. itu kan. Heeh. Akhirnya daripada saya yang lihat di dalam masuk, wah ada handbag gitu kan. Iya. Tapi nggak ada yang megang gitu kan, sayang ibaratnya mubazir gitu kan. Iya. Akhirnya alhamdulillah saya dengan keadaan amputasi sebelah itu bisa di 2 nomor maksudnya, 2 nomor. salah satu maksudnya bisa di handbag bisa atau di road Road bag bagnya gitu bisa. kan. Kalau misalkan saat ini memang programnya adalah pembinaan untuk road bag, ayo. Kalau misalkan untuk handbag juga ayo, Iya, ibaratnya iya, iya. hajar aja udah kalau Iya, kan. sikat terus. Dan akhirnya ya udah saya coba masukin Coach Erik waktu itu. Saya Coach juga Erik tuh pelatih di Platnas dulu. iya Asian Games 2018. Iya. Dulu pembinaan 2018 lah. Waktu Indonesia tuan rumah. Jakarta Palembang ya waktu itu Iya, ya. iya. Nah, Betul. akhirnya saya coba ngobrol sama Pak Rudi nih. Pak Rudi bisa nggak menjembatani untuk Iya. mengkonfirmasi. Akhirnya saya bicara sama beliau untuk menyampaikan bahwa saya juga ada pelatihnya juga, Iya. dan pelatihnya saat ini boleh dikatakan free juga kan. Heeh. Akhirnya saya coba rekomendasikan sama beliau, akhirnya di hire kan nanti kan, Iya, iya. masuk di NPC Bekasi gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya ya udah berjalan sekali sekarang. Jalan sampai sekarang. Oh iya, setelah tadi kita bercerita panjang lebar dari kisahnya Om Slamet kecelakaan sampai Om Slamet ke luar negeri, mendapatkan suatu prestasi dari salah satu perusahaan dan berpindah-pindah pekerjaan masuk ke dunia keatletan sampai hari ini memperkuat NPCI Kabupaten Bekasi. Itu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat luar biasa. Betul. Bagi rekan-rekan lingkaran inspiratif, silahkan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Betul. Sebelum saya tutup, ada pesan-pesan nggak untuk para penyandang disabilitas mungkin hari ini yang sedang berada di rumah sakit, yang mengalami hal yang sama lah, silakan. Jadi buat teman-teman yang senasib dan sepenanggungan lah ibaratnya ya kan. Pokoknya jangan pernah merasa diri kita itu dengan keadaan yang berubah pada saat kemarin sempurna, sekarang berubah, itu kita nggak ada potensi kedepannya, itu jangan sampai berpikir seperti itu. Karena semuanya sudah digariskan dan semua juga bisa kita kontrol kembali, kita bisa tingkatkan kembali dengan apa yang nanti teman-teman akan temui. Yang penting jalani dengan ikhlas, tetap semangat kuncinya, tetap semangat, jalani, dan jangan lupa jangan pernah menutup diri lah ibaratnya.
tetap karena kesempatan semuanya sama kok sekarang. Kalau mungkin di tahun 90-an mungkin para disabilitas mungkin masih dipandang sebelah mata. Betul. Tapi bahkan sekarang para disabilitas itu kita sudah bisa menyaingi teman-teman yang mungkin normal lah ibaratnya gitu kan. Iya. Bahkan kalau salah satu yang jadi panutan kita ketua NPC Indonesia, Iya. Pak Seni Marbun, beliau kalau bicara di depan teman-teman kita semua, eh, kalau sekarang orang tua itu ingin punya anak, anaknya Iya. cacat, Heeh. karena anak cacat itu punya potensi gitu. Itu kita tepuk tangan semua di Iya, sana. iya, iya, iya. Itu intinya gitu aja sih. Pokoknya kita dengan adanya perubahan fisik itu bukan berarti kesempatan kita itu akan hilang, itu enggak. Itu hanya merubah jalan aja sih. Iya. Merubah jalan, intinya tetap semangat dan terus berlatih apa yang sedang saat ini sudah dimiliki lah. Potensi apa dibangun. Kalau misalnya mungkin di dunia bisnisnya sudah ada tapi hanya dirubah fisiknya, itu hanya untuk memperkuat kita aja sih. Iya, betul. Sangat memotivasi, sangat luar biasa anak muda satu Iya, ini. karena di Al-Quran juga disebutkan kan, ya kan, Iya. Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah kan ya. Intinya Allah nggak pernah membebani manusia di luar batas kemampuan. Itu aja sih. Iya, Iya kan, betul. itu aja. Untuk rekan-rekan disabilitas tadi sudah disampaikan pesan-pesan dari Om Slamet, sangat luar biasa pesan-pesannya, sangat menginspirasi dan sangat memotivasi. Intinya rekan-rekan semua jangan berputus asa, Betul. terus bersemangat. Mau yang disabilitas, mau yang normal. Yang normal jangan mau kalah Harus sama lebih yang semangat. disabilitas. Ya, harus lebih semangat. Betul. Harus lebih semangat. Harus Saya lebih pun, saya pribadi banyak belajar bersama Om Mehmet, Om Slamet ya, yang akrab saya, yang biasa Iya. saya panggil Om Mehmet. Saya- Sebetulnya saya banyak belajar sama Om Mehmet ini, dari semangat dia menjalani kehidupan, cerita kisah-kisahnya. Ya. Ini kita share di lingkaran inspiratif. Siap. Mungkin itu saja, Om. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali Sama-sama. lagi sudah mau datang ke tempat kita. Siap. Untuk menyampaikan suatu kisah yang sangat menginspirasi. Siap. Oke, di episode spesial ini saya pamit undur diri. Saya Andrea Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.